Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah An-Nisa. An-Nisa itu surat keempat. Ayat yang kita bacakan ayat yang ke-106. Di An-Nisa ayat ke-106. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang subuh rahimahullah. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Paling tidak masih bangun ini, Pak. Tidak semua yang tidur itu dibangunkan oleh Allah. Tidak. Nah, makanya sebelum tidur ingat Allah dahulu. Bismika Allahumma ahya. Nah, kalau mata sudah terpencam sudah, itu hidup antara ada dengan tiada saudara. Tidak. Kita masih bangun, alhamdulillah. Selesai bangun, tanda ada kehidupan, ingat ada kewajiban. Kita mau bersyukur dahulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Syukuri kepada Allah yang membangunkan kita itu. Baru diisi kehidupan ini. Ya. Kapan saya bangun itu? Bangun pagi, bangun siang, bangun sore, bangun malam. Bangun menunjukkan masih ada waktu. Ada kewajiban. Jadi nanti kamu tidak bangun lagi. Nah, kemudian salam senantiasa kita berharap tercurah oleh mulia arwah junjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti tegas-tegas kita. Kalau doa yang kita lantunkan itu sallallahu alaihi wasallam itu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad banyak nama semua. Bukan belakang Muhammad sekarang. Tapi yang kita tuju itu yang ke sallallahu alaihi wasallam dari 25 orang rasul yang kita imani, yang itu sallallahu alaihi wasallam. Dan diutus tidak tanggung-tanggung untuk semua manusia sampai hari kiamat. Beda kan yang lain. Semasanya saja dia selesai meninggal mati, habis itu dia sudah meninggal. Tapi sampai akhir zaman bertahan dia. Kalimatnya qul ya ayyuhan inni rasulullah ilaikum jami'a. Itu bedanya. Muhammad sampaikan kepada manusia itu, aku utusan Allah untuk kamu semua. Kan tadi dibacakan juga imam kita itu Al-Ahzab. Dah. Ibu. Ya antisipasilah syarul maghfirah akan berakhir. Syarul ibadah akan berakhir. Bahkan semua akan berakhir. Maka perkuat diri, tingkatkan ibadah, tingkatkan amal, tekan kesalahan. Itu baru sukses. Amal terus bukan tak baik. Ingat kesalahan masih ada. Tambah ibadah, tekan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua akan pentingnya manusia itu istighfar kepada Allah. Kenapa begitu? Ya hidup tidak lepas dari salah dosa itu. Bahkan disadari atau tidak, sudah banyak kesalahan kita lakukan. Merenung kita dari balik dahulu ya. Kita kan tiba-tiba seperti ini, Pak, Bu. Oh tiba-tiba seperti ini saja. Enggak, kita berproses kan. Dari balik sudah datang jawab. Sampai hari ini masih hidup kita. Sudah banyak terjadi. Allah sudah tahu
Kita tidak mau tahu, itu masalahnya Pak. Tapi tidak betul sampai kapan? Tutup mata dulu, terlambat nanti. Farji'na na'mal shalihan inna mungkin. Saja dah. Surat 32 ayat 12, potong ayat 12. Balik kembali ya Allah, hidup kembali ya Allah. Dia tak sanggup dah ya Allah. Sakratul maut. Cuma nak nampak Pak, tak diperlihatkan Allah. Sayanglah kayak hidup kawan hidup sayang Allah. Sudah yang pergi rasakan sendirilah. Baik aman, tak baik kacau. Kajian nak balik dia, tak sanggup dia, tak ada yang mabuk dia, tak ada bekal dah ya Allah. Baru menyasar. Kalau ingin menyasar dia kan sebenarnya kini ya. Nanti dia sana gunung dia. Nah, belum lagi nak puasa dulu kita misalnya ya. Melawan orang tua, memang dapat tinju dah Pak. Dia kata-kata itu lebih tajam dari tinju. Coba gini mengarihkan awak misalnya ya. Kamu lari itu. Kok perimpangan lah kali lagi. Makanya istighfarlah. So waktu terus bergulir nih, waktu terus bergulir, berputar. Nah perguliran itu tidak sekedar memutar masa. Hati-hati itu. Perguliran itu juga membawa kita mungkin dekat dengan titik akhir. Kejar masa depanmu. Wah, kan sekarang begitu ya. Kejar masa depanmu. Nah, ketika kita kejar masa depan, kita melangkah menuju titik akhir. Hati-hati itu. Dan kami yang kuliah sekolah hati-hati ya. Tidak jelas ujung-ujung hidup ini mau di mana, kapan, tidak jelas. Jadi ketika kita kejar masa depan kata kita, sesungguhnya kita juga melangkah pasti mendekati akhir kehidupan. Ya, makanya istighfar. Wastaghfirillah kata Allah. Minta ampunlah kepada kami. Kalau di muka kami itu Pak, tengah awak sana masuk. Minta ampun kami. Innallaha ghafurur rahim. Kami pengampun, kami penyayang kata Allah. Kok kitanya yang nak masuk? Sebenarnya ini masalahnya. Ya, istighfar berakar dari kata ghafara, sederhana ya, ghafara. Artinya menutupi. Nah, secara syara mohon ampunan Allah, mudah-mudahan Allah tutup dosa dan kesalahan kita. Ya sepanjang usia kita masing-masing lah Pak. Ya, nanti apa? Lalu pertanyaannya ke muslimin, kok masih sulit? Kok masih sulit manusia itu minta ampun kepada Allah? Adimah masalah itu Pak. Lah modeliko, kok masih jauh ah? Kok nak minta ampun udah? Minta ampun kepada siapa kita ini? Ada dua hal yang diabaikan orang sebenarnya. Yang pertama tidak menyadari kan kesalahan maksudnya. Kalau yang baik biasa aja, kalau ada masalah dia tidak hilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini masalahnya. Sudah tercatat semuanya. Baik buruk tercatat. Baik biarlah. Baik buruk, mesti ada evaluasi. Menekan-nekan, memakai tik kesalahannya. Yang kedua, tidak ada penyesalan. Teman ada kesadaran, tidak ada penyesalan. Mana mungkin orang menyesali kalau dia tidak menyadari? Kan begitu Pak. Ayo disesal sini. Ayo disesal. Jelas banyak ada. Tidak mungkin orang menyesali kalau dia tidak menyadari. Yang menyadari pun belum tentu juga menyesal. Contoh, Pak tadi nak semayang dijawabkan, sudah puasa. Bentuk penyesalan Pak. Nah, besok. Ustaz, yang berlalu biar berlalu Ustaz. Oke. Kalau yang berlalu itu tidak mengusik ketenangan hidup kita hari ini, gelisah kita. Ketenangan nanti sakratul maut, payah kita. Ketenangan alam kubur, gelisah kita. Di akhirnya begitu merugi, siapa rugi? Awak juga kan? Kan awaknya. Jadi kalau yang berlalu-lalu itu tidak untuk semua hal, Pak. Yang sifatnya personal kita kepada Allah, evaluasi. Jadi dengan sama manusia, evaluasi.
Nah, nak boleh. Oh, biarlah Ustaz, yang lalu biarlah doa akan dipikir-pikir mana. Anak boleh seperti itu. Dia seperti api dalam sekam gimana? Panas terus dalam, gelisah terus hidup itu. Datang masanya, perlu sadar. Awalnya seperti itu. Nah, Ibu, dalam Al-Quran Allah contohkan kepada kita semua tentang perilaku Rasul, Nabi dan Rasul itu tentang istighfar ya. Bagaimana Nabi dan Rasul itu walaupun mereka safwat Allah, dipilih oleh Allah, maksum terbebas dari salah dosa. Nah, dalam konteks hamba dia terus diingat oleh Allah. Nah, cuma mereka tuh sadar ini cepat, minta ampunnya lama. Awak anda sadar nak capek apa? Minta ampun nak tahu. Nabi tidak cepat dia sadar, para Nabi dan Rasul itu cepat dia sadar, minta ampun itu lama apa? Merasa salahnya luar biasa. Beda dengan kita. Awak kadang-kadang sombong kepada Nabi. Ya, Nabi itu kan manusia biasa sebenarnya. Iya, manusia biasa, tapi ini pilihan Allah. Mereka itu dipilih oleh Allah. Kita baru mengaku sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Ustaz hamba Allah. Apa hamba Allah? Yang ini bibu hamba Allah, hamba Allah. Tapi apakah Allah sudah menganggap kita sebagai hambanya? Ini masalahnya. Maka kedekatan kita kepada Allah sangat menentukan hamba atau tidak hambanya kita kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul menjadi ukurannya. Nah, contoh yang pertama kita lihat waktu terbatas ini ya. Ya. Istighfar Nabi Adam alaihissalam misal contoh ya. Ketika Adam diciptakan Allah, Adam langsung tinggal dalam surga, senikmat hidupnya. Nikmat hidupnya. Silahkan dinikmati, silahkan. Tidak terlarang Adam. Tapi Adam masih sedih. Bapak sedih Ustaz? Tidak ada pasangannya dalam itu. Tidak ada pasangannya dalam surga itu. Ini penting pasangan dalam hidup itu, nampak ini penting kan? Adam sudah di surga tinggal. Tidak boleh banyak-banyak, sudah seperti awal. Nikmat hidup ini banyak-banyak lah, ukurlah, terutama dengan perasaan, harta dan nah, kalian tidak mau bicara dengan siapa itu? Dengan malaikat. Malaikat itu makhluk tersujud. Tidak ada waktu-waktunya langsung kecuali sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tidak bisa diganti orang. Maka Allah ciptakan Hawa untuk memberikan keseimbangan jasmani rohani Adam itu ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan tinggallah dengan istrimu pasangmu dalam surga ini. Lanjutkan kehidupan di sini, tidak apa-apa. Maka sepuas-puasmu, nikmati sepuas-puasmu, tidak apa-apa. Wala taqraba hadis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Aja niko jangan dekati yang koko, jangan kau dekati zalim beko. Nah, pacian sudah. Zalim beko. Hiduplah dengan istri gembira luar biasa, nikmat luar biasa. Masuk setan. Setan mengetahui Adam menikmati kehidupan surga, ada pasangan dijaga oleh Allah, jangan dakikkan tu, jangan dakik buat tu, dijaga oleh Allah. Setan menjadikan semua itu senjata menjungkirkan Adam. Ini masalah hebat. Itu setan itu hebatnya. Awak pun tergoda adanya, bu. Barang banyak sesuatu karena kita ingin tergoda. Ada setan tak memaksa dia hanya menggiring saja. Mau sudahlah, tak mau tak apa-apa. Tadi pasal itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, untuk hamba-hamba engkau yang ikhlas itu ya Allah, kami tidak mau dia. Biarlah nyata di jalan. Setan tak kayak dulu. Yang tak makan dimakannya, yang ragu-ragu dimakannya. Tapi kalau ikhlas, nah ini tak tahu apa. Bukan surat Sad itu. Surat 38 ayat 43. Dia beralih. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, demi kebesaran Engkau ya Allah, kami para setan, ambo kata ya Pak ya, tekan apa aja kami para setan kok,
akan tetap mengiring manusia. Hamba-hamba yang kau muliakan tuh, kuntum khairat ummah ukhrijat linnas itu. Ini kenapa? Kecuali ya Allah, hamba itu yang saleh, kami angkat tangan ya Allah. Biarnya tadi berjalan. Ya, surat 38, pandu 83. Diulang. Dan kalau untuk kesenangan, kenikmatan surga engkau sudah rasakan, luar biasa kan, Dam? Itu di surga ada, tambah lo ada istri. Tapi engkau baru menikmati, mestinya Dam, engkau kekal di situ. Jangan sudah menikmati, kekal belum Dam. Nah, itulah Allah hebat, luar biasa Allah. Engkau dilarangi untuk kekal sementara, nikmati saja dulu, nanti dikekalkan, nanti entah kapan Dam. Makanya dilarang mendekati pohon kok. Beku kalau kekal engkau. Makanya kalau ingin cepat kekal, ya coba dulu misalnya makan. Langsung kekal kau Dam. Itu syaitan. Padahal wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati, nanti engkau zalim. Jangan dekati, nanti zalim. Oleh syaitan dibalikkannya. Mana lama-lama menikmati tak kekal pada makan tu kekal kalau. Disitulah kekalnya Adam. Ya. Adam tidak sekedar mendekati, tapi malah memakan buah larangan itu. Beda dengan kita ini, Bu. Jangan dekati zina. Orang sudah masuk belum zina itu. Zina ada banyak hal ya Pak ya. Tidak sekedar bersetubuh. Kan ada apa korupsi dan zina? Banyak konten zina. Jangan dekati zina, jangan dekati orang sudah masuk. Ada menjadi. Jangan dekati itu ya. Tidak. Oleh setan dibalikkan untuk kekal itu makanya lamun-lamun kau nikmati tak kekal dia bunuh orang maka semua itu pintas dengan pintas sambil dalam potong saya bypass saya rupanya kan Adam terlena di situ condong karena lama condong karena banyak jadi seketika lepas kenikmatan itu janji Allah itu Pak innaka la tukhliful mi'ad. Tidak pernah ingkar. Pas selesai, cepat mati Bu. Apa mesti tunggu sakit dulu, tunggu senang dulu, tunggu hujan berhenti dulu, tunggu pensiun dulu? Tidak ada pengaruhnya itu. Tiba, selesai. Tiba, seperti itu juga. Selesai. Walakat makanakum fil ardh, walakat makanakum fil ardh, walakat makanakum fil ardh. Kami tempatkan Adam di muka bumi. Bermasalah sebetulnya. Jadi tenang tadi. Nah, Adam cepat menyadari itu. Misalnya, di tempat kedua bumi bermasalah, panjang usianya, tidak ada hari-harinya istighfar kepada Allah. Tidak. Panjang yang sampai ke lantai. Dalam sejarah tingginya 30 meter. Bayangan 30 meter gitu. Itu alam dan alam baru, apa? Alam kareh waktu itu. Di semakin langkah itu masih capek. Saya buas loh. Itulah kira-kira. Habis waktu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas kesalahan, kelalaian tadi sehingga ditempatkan mereka di bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Ya Allah, aku sudah zalim ya Allah kepada diriku ya Allah. Yang engkau larang aku lakukan ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, tidak merahmati aku ya Allah, maka aku rugi selama-lamanya ya Allah. Rugi selama-lamanya itu. Awak tidak takut rugi selama-lamanya. Itu kesalahan fatal ya fatalnya, tapi tidak syirik itu. Kalau syirik tidak ada ampunannya. Kecuali Allah yang tahu ya. Inna syirka la dzulmun azim. Bapak nadu ya Allah. Contoh misalnya simpang sekete contoh. Allah Subhanahu wa taala menjamin semua rezeki yang hidup di bumi. Anak manusia sudah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizqa. Tak satu pun yang hidup di bumi, yang melata di bumi kata Allah, aku tanggung rezekinya kata Allah. Allah Maha Kaya, Ghani.
Awak jauh. Awak tu badan awak sepak ya, Pak. Untuk keluarga awak lah. Penyakit itu keluarga tu, orang rumah, istri, suami, mentua, orang tua, kakak, adik, payah. Allah semua ditanggung. Buka Hud. Hud surat ke-11 itu. Nah, lalu kita minta lagi ke selain Allah. Itu kan usaha. Tak boleh syirik. Itu sakit hati Allah, maka syirik kan dosa. Ambo yang magianya, orang yang meminta kenya itu, ambo je magi itu macam Allah. Itu sakit adalah syirik kamu. Kan mau tanggung. Kalau mati dah habis ni waktu ini macam Allah. Hidup je lah yang mau tanggung. Itulah takdir mainnya situ. Ya, ada yang ini, ada begitu, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu bermain hidup. Artinya manusia bisa bersyukur. Yang berlebihan ingat yang berkekurangan. Yang berkekurangan jangan umpat-umpat. Itu yang masalah. Kita tidak siap di situ. Tapi kalau jamin aman. Hidup je lah Allah. Dia kan hidup susah. Allah lebih tahu siapa yang dahsyat lagi dukanya. Ayub alaihissalam lebih dari itu, Pak. Badan tu sebab kudis, busuk. Tak ada lagi. Dia tak sabar. Ya, awak tak. Seketik kan ya, seketik lah. Allah tu, udah lebih udah. Oh dia atur Allah. Lah, Adam kepada Adam. Dan doa atas Allah. Kesungguhan Adam minta ampun kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Ya, kesungguhan Adam itu minta ampun kepada Allah atas dosanya itu hanya Allah yang tahu. Yang lain tak tahu. Ya Allah tahu kesungguhan Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Turun ayat Al-Baqarah surat 237. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya anskun anta wa tadqajana itu. Atau Al-Baqarah juga ayat 35. Oh 37. Turun kemudian kalimat-kalimat dari Allah. Kalimat-kalimat itu artinya doa keampunan si Adam diterima oleh Allah. Menurut para mufassir, karena Allah Maha Pengasih penyayang. Apa belajar begitu? Kita hanya mengumpat-umpat saja. Ada masalah, itu masalahnya. Nenek moyang kita masalah, itu masalah loanya. Itu dikunyah-kunyah terus. Wah, ada pernah membaca Adam sungguh-sungguh minta ampun Allah, siang malam minta ampun Allah, panjang usianya banyak minta ampun Allah. Dan Allah tahu siapa bermain-main, siapa pura-pura. Jadi Adam ternyata bersungguh-sungguh. Awak tentang tu lain. Mungkin pura-pura awak, makanya berulang kesalahan itu. Cuma serius kita, Allah pasti lebih tahu. Fa in dalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizul hakim. Al-Baqarah surat 2 ayat 9. Kalau kamu terlanjur kata Allah, ya sudah, ini dunia, kamu terlanjur ya, sudah datang kata Tuhan, sudah, masih terlanjur ya. Coba kembali dengan kesungguhan kepada Allah. Coba bersungguh-sungguh kembali kepada Aku ya Allah. Awan, karena Allah lebih tahu. Wah berulang, tidak sungguh-sungguh, tandanya kita berulang-ulang, tandanya kita tidak serius. Itu masalah ini. Kalau serius, insya Allah. Tapi Allah yang tahu. Adam keseriusannya itulah yang membawanya diterima, diampuni dosa dan kesalahannya. Mana dah? Tinggal awak lagi, anak-anak cucu-cucu cicit-cicit juga. Bukan dari asalnya. Yang Maha itulah. Diminta ampun. Ini syahrul maghfirah, minta ampun kepada Allah. Kasih ampun lah. Ya? Masih ada waktu ya. Satu lagi yang kita contoh. Istighfar Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus marah, bahkan sangat marah, Pak. Kalimatnya bertingkat tuh, Pak. Hati-hati, Pak. Dalam Al-Quran kan juga ada kalimat seperti itu. Al-mu'minuna haqqan. Apa bertingkat? Orang yang benar-benar beriman. Yang beriman adalah orang yang benar-benar beriman. Haqqa tuqatihi. Orang yang benar bertakwa, ini bertakwa, tapi kau yang benar-benar bertakwa, bertingkat superlatif istilah dia bikin. Lafi khusrin, benar-benar merugi, ya rugi tapi benar-benar merugi. Namanya bertingkat seperti itu.
Yunus juga begitu. Dia tidak termarah, sangat marah. Apa buktinya? Dia tinggalkan umatnya karena tidak patuh. Menurut Yunus ya, tidak patuh, tidak menerima seruannya, tidak beriman kepada Allah. Kalau sudah mau tinggal saja Yunus. Serahkan kalian Allah itu kan selesai. Nah, sikap meninggalkan inilah yang dianggap oleh Allah tidak patuh Yunus dengan tugas dan kewajibannya. Tidak istiqamah itu bahasanya, tidak konsisten kata kita. Tinggalkan kaumnya yang semestinya dituntunnya dengan sabar, karena itu tugasnya. Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Tugas Nabi Rasul, Pak. Ya Allah Maha tahu ketat kayaknya enggak sama awak seperti Nabi lo diuji seketik lah dorong lah kacau Nabi. Tajam itu. Kami utus para nabi dan rasul itu, kata Allah, untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan yang mesti dibawakan, disampaikan oleh nabi dan rasul itu. Kalau pada akhirnya setelah usahanya sungguh-sungguh jahanam itu penuh dengan manusia, bukan urusan nabi dan rasul. Ya memang saya bukan masuk aja juga balik ke neraka, aja salahkan nabi dan rasul. Itu tugasnya memang. Ikulah karena Yunus kata buka itu Al-Baqarah 119 kalau salah. Ayat 2. Abida jawab. Awak tidak sholat, tidak beribadah, berarti kita membiarkan potensi diri kita, Pak. Tangan, kaki, mata, telinga. Kalau dekat dengan Allah, jauh dari Allah, berarti kita membiarkan potensi ini. Nanti nyu merasai kau, Pak. Nyu kayak saksi kau, Pak. Tangan kau, kaki kau, telinga kau, mata kau. Nggak apakai saja dong. Ya nanti bersaksi itu. Nggak ada pembela-pembelaan nanti Pak. Cuma awak seorang. Nggak ada saksi dong. Awak seorang. Beda dengan kini. Oh, terdakwa, saksi, pembela. Itu kini. Nanti kurang tangan, kaki, mata, telinga, akal. Ya Allah, kecil tanganku dulu ya Allah, indah sholat ya Allah. Dulu lah sholat bermain-main ya Allah. Siapa salah? Orang lain. Tangan awak ngecek mah. Lihat tangan kawan sholat ngecek. Lihat tangan orang tua gitu, lihat tangan istri gitu, lihat tangan suami gitu, lihat tangan anak-anak gitu, tangan awak. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti pendengarmu kami tanya aja Allah. Matamu ini kami tanya kata Allah. Telinga kami tanya ya. Akal nanti kami tanya kata Allah. Hasil salah. Buka Bani Israel. Surat 17 ayat 37. Kaki ditanya, tangan ditanya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu Yasin. Yasin surat 36 ayat 65. Agama kita berani. Lanyo kabeh kita jo panca indera gitu, kok dari kabeh, kok dari kana, tidak bisa lari. Makanya manusia tidak tersiksa oleh siapapun, manusia tersiksa oleh dirinya sendiri. Alape wasa. Apa itu aja virus tadi. Wak tinggal saja dia lah. Aku menangis kok. Dia mata nampak awak noh. Dia baca Al-Quran. Dia tanggung jawab. Makin jauh dari Allah, makin menangis potensi. Dia akhirnya mati ya, Pak. Ya sudahlah. Yunus meninggalkan. Karena sikapnya meninggalkan itulah Allah punya cara. Allah banyak cara. Salah satunya Yunus disinggahkan dalam berikan. Wah, singgahkan Ustaz. Ini nak lupa aja. Al-Hutu kan besar. Ya nak lupa. Bahkan nak matinya dalam itu. Ikan yang menelan pun tak terganggu. Apa yang buatnya Allah? Ya Allah. Sekadang dia masuk ke bali ya. Hijau je lah. Bergerak je lah. Lihat takut ikan tu. Memang dia
artinya diselamatkan juga ya dalam perut ikan itu, tapi ada pelajaran di situ. Kenapa terjadi? Adalah kelalaian Yunus ini meninggalkan kaumnya yang mestinya nyuntun tarui. Beko lah pilah-pilah, kau sana kota sarah halai, bisa surga tak sarah halai. Tapi tugasnya menuntun. Maka dalam perut ikan itu yang gelap itu, yang terbatas segala itu sadar. Dia menangis, dia minta ampun kepada Allah atas kesalahannya tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Buka Al-Anbiya surat 21 ayat 47. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Akulah zalim kepada diriku ya Allah. Diulang-ulang terus atas bentuk sadarnya Yunus akan kesalahan itu. Maka Allah ancam seperti mengancam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi illa yaumi yub'atsun. Kalau Yunus tidak termasuk orang zikir kepada kami, tidak ingat kepada kami, tidak istighfar kepada kami, maka Yunus akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Astagfirullah. Kok terjadi itu Pak? Dia cari orang ini semua. Saya bangkai kerangka Fir'aun, dia cari orang buat di Mesir. Ya, orang ide, dia tertua ya. Tapi Allah Maha atas segalanya. Yunus sadar di situ, dia minta ampun kepada Allah. Nah kalau begitu Bapak Ibu, kita juga ada begitulah. Syarul maghfirah masih ada berapa lagi ya untuk tahun ini maksudnya. Cobalah evaluasi lagi diri kita. Banyak kesalahan kita. Sebelum berangkat ini evaluasi dulu. Ikolah siap operasi karewa, belah diinfluensi segala macam. Dipanggil Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Wah, itu yang harapannya. Ya, tapi karena kita lalai, disitulah kita nanti tidak selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan semua ya. Ya Allah, ingin bahagia dunia Allah, ya amin. Ingin bahagia nanti di akhirat ya Allah, ya amin. Bertemu dengan Engkau ya Allah, insyaallah amin. Itu semua ya. Nah semuanya mesti diwujudkan dalam bentuk ibadah. Bahkan kalimat itu sampai dibuat kata suci bagi haji dan umrah itu. Saya pembimbing haji Bu, sekaligus pembimbing umrah. Coba dibaca pas di rukun Yamani, kan 4 rukun itu. Hajar Aswad, Iraki, Samani, Yamani. Kan? Bismillah, Allahu Akbar, nak dikecup. Subhanallah, macam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. Dibaca sampai situ. Begitu harap kita menghadap dunia bahagia ya Allah, sakaratul maut bahagia ya Allah, alam kubur bahagia ya Allah, akhirat bahagia ya Allah, bertemu dengan Engkau ya Allah. Maka wujudkan semboyan itu dengan perbuatan baik. Dan ingat, banyak istighfar. Kau satinggi kau buat, dosa satinggi kau, apa amal, tambah amal, kurangi dosa, tambah amal, kurangi dosa, tambah amal, kurangi dosa. Istighfar. Hanya nanti buat tamu jadi tiap mudah kau ketek, kau tidak habisnya mengetek, buat kurang, kau menanya, dan selesaikan juga. Kau sama tinggi, buat tinggi lagi kau, buat amalnya selesaikan nanti. Ingat, kita pergi masing-masing ya. Kita pergi masing-masing, walaupun hari kita bersama-sama. Nah, ketika bersama-sama mesti mengingatkan karena nanti perginya masing-masing. Hati-hati itu. Kita nanti pergi masing-masing, sekarang bersama. Nah, ketika bersama-sama harus saling mengingatkan. Tak menganggap bersama-sama, maafin waktu. Ketika ada peringatan situ, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi yang beriman. Sebelum berangkat, lah berangkat dan dukung maka beristighfar kepada Allah. Syahrul Ramadan selalu barakah, selalu ibadah. Syahrul maghfirah, tambah ibadah. Ketika kesalahan, mudah selamat dunia akhirat. Bila tak berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.